Seperti kata Saiful Mujani, 95% pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan. Karena itu korelasi antara PKS dan Anies Baswedan besar sekali di DKI Jakarta ini. Terlebih di DKI Jakarta pemilihnya sangat dan cukup rasional. Dihianati nih. Dihianati ya kan. Saya ingin melakukan sebuah penilaian, kontemplasi ya mengenai saga Anies di Pilkada DKI. Saya kesal sama Anies ya kan. Bilang lu kebangetan Anies. Di prank, di PHP, dikhianati. Kok nggak marah, masih senyum-senyum aja. Nanti coba kita lihat interviewnya Anies Baswedan dengan wartawan ya. Dalam kondisi yang muka capek pun senyum dia. Memang betul-betul senyum manis ya Anies Baswedan. Oke, coba kita pertanggungjawabkan kata-kata kebangetan, di PHP, prank, dan dikhianati ya. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau kita bicara tentang Pilkada DKI ya, tidak ada yang tidak mengatakan bahwa Anies lah yang paling jagoan, paling punya potensi, paling punya peluang untuk menang. Dan di awal-awal sebenarnya agak dilematis juga bagi Anies. Apakah akan maju Pilkada DKI atau tidak? Karena baru saja selesai perhelatan Pilpres. Ya. Yang paling aman sesungguhnya untuk memelihara mesin ya, harusnya dia maju calon perseorangan. Tapi saya membayangkan psikologis Anies rasanya nggak mungkin dia maju calon perseorangan karena waktunya mepet sekali. Ya, bisa dibilang fase akhir dari Pilpres yang melibatkan Anies, kalau sekarang kan tinggal melibatkan Prabowo, yang melibatkan Anies itu kan tanggal 24 April. Ya kan? 24 April itu pengumuman pemenang oleh KPU, di mana waktu itu ingat nggak? Anies hadir ya. Nanti kalau ada beritanya diinikan saja ya, ditampilkan. Anies hadir dan diguncang-guncang oleh Prabowo. Entah Prabowo itu merasa kesal ya, merasa terima kasih atau apa, 1000 perasaan, atau dia ingin melepaskan dirinya yang jengkel, kesal, dan akhirnya dia relief. Bukan not only karena Anies, tetapi dia bisa memenangkan kontestasi Pilpres yang sudah dia jalani selama 5 kali, dan di bilik suara atau di surat suara itu sudah 3 kali sebelumnya. 2009, 2014, dan 2019. Jadi itu ya sahabat era sekalian. Nah, dia gonjang. Tapi Anies datang, Ganjar tidak datang dengan Mahfud. Alasannya pada waktu itu ya, karena tidak dikasih tahu, tidak diberitahu dan lain sebagainya. Loh, kok Anies ngerti, dia nggak ngerti ya. Nah, itu menunjukkan bagaimana Anies secara teoritis punya watak yang jauh lebih kuat, lebih tegar. Datang ke Nasdem juga ya. Tidak ada penghormatan, tetapi terus diteriak-teriakin, disambut oleh masa Nasdem justru. Jadi saudara sekalian, dikhianati ya. Saya menggunakan kata dikhianati. Menurut saya itu sudah terjadi. Ya, dilakukan oleh Nasdem dan PKB pada saat Pilpres. Cuman gradasinya agak berbeda. Yang kebangetan Nasdem tentunya. Orang belum selesai pertarungan, dia sudah mengucapkan selamat. Maka hal itu dikapitalisasi oleh Prabowo
ketika memberikan sambutan di ulang tahun Nasdem. Dia mengatakan, Nasdem dan Surya Paloh yang pertama kali mengucapkan selamat kepada saya. Jadi itu diapresiasi. Betul, Nasdem dan Surya Paloh mendapatkan apresiasi dan keuntungan dari pemenang pemilu di sana. Tapi tidak etisnya adalah kok bisa orang belum selesai pertarungannya baru diumumkan setelah putusan MK tanggal 20 April, 24 April baru penetapan pemenang. Tanggal 20 Maret pada saat penghitungan suara, pengumuman hasil suara, dia sudah mengucapkan selamat. Nah ini sudah terlihat mulai goyang ya pengkhianatan itu. Tapi bahasa pengkhianatan itu ya bahasa Refli Harun. Bahasa Anies tidak pernah saya lihat dia kemudian merasa dikhianati. Paling tidak in public appearance, dalam penampilan publiknya. Kalau hatinya kan kita tidak tahu, atau di belakang layarnya kita tidak tahu. Berikutnya adalah gejala-gejala pengkhianatan, tapi ini barangkali tidak tepat dibilang pengkhianatan, tapi gejala pragmatisme lah. Terjadi pada Gus Imin, ya kan? Baru saja diumumkan kalau mereka kalah, Anies kalah, Anies diguncang-guncang dan Cak Imin tentu menjadi pihak yang kalah. Dia sudah terima Prabowo Subianto untuk ke markas dia, kemudian menyerahkan apalah visi misi partai atau apa dan lain sebagainya. Ini kan jadi agak aneh. Jadi mungkin Cak Imin nggak mau menyerahkan visi misi pasangan calon karena itu kan ibaratnya harus kompromi dengan calon presidennya. Tapi peta partai atau apa dia serahkan. Dan terlihat betul kalau pada waktu itu ya dia ingin sekali lagi ingin dilirik oleh penguasa baru ini. Oke, dua. Nah dengan dua fenomena itu ya Anies kok tetap husnuzon. Ya, tetap berbaik sangka terhadap dua partai ini. Dan tidak menggunakan jalur independen. Yang menurut saya memang tidak mungkin dilakukan pada waktu itu karena waktunya terlalu cepat. Dan saya kira saya tidak tahu apakah ada permainan atau tidak dalam menyusun jadwal. Jadi calon independen itu harus diserahkan kalau tidak salah pada Mei, 27 Mei atau apa. Nanti cek it ya. Batas akhir penyerahan dukungan calon perseorangan itu. 20-an Mei lah. Hanya berselang 1 bulan setelah Anies dinyatakan kalah. You can imagine kalau tiba-tiba Anies harus mengumpulkan atau relawannya mengumpulkan dukungan untuk gubernur DKI. Apa kata dunia? Lah ya kan? Langsung dunia memaki-maki. Waduh ini ambisius nih. Haus jabatan dan lain sebagainya. Nggak ada jeda, langsung cari lagi kerjaan. Karena itu Anies membutuhkan sebuah keyakinan bahwa dia memang masih layak, masih dibutuhkan dan masih punya peluang. Ternyata memang iya. Dari berbagai survei Litbang Kompas, Burhanuddin Muhtadi dan survei-survei lainnya yang saya lupa itu menyebutkan kalau DKI itu nomor satunya Anies. Dan saya sudah bantah ya. Itu incumbent kalah melulu dan lain sebagainya. No. Anies bukan incumbent, incumbentnya Heru. PJ Heru. Sementara Anies itu sudah 2 tahun tidak lagi di DKI dan menurut saya justru kalau masyarakat menginginkan dia kembali itu menunjukkan bahwa dia memang diinginkan dan rebound ya dari kekalahan Pilpres misalnya. Oke, dan kita tahu kan jalan ceritanya PKS mendeklarasikan dia. Kemudian disusul oleh PKB, tapi masih kelas DPW atau duluan PKB ya. Nanti kita lihatlah. Dan terakhir Nasdem yang katanya sudah seizin Surya Paloh dan sekjennya ngomong di depan media. Hermawi Taslim. Dan ini katanya sudah pembicaraan antara Surya Paloh dan Anies. Bahkan Sohibul Iman mengatakan bahwa nama Sohibul Iman itu datangnya dari Surya Paloh dan Nasdem menyerahkan Anies untuk mencari calon wakil gubernurnya sambil mengatakan bahwa ini orang memang gak ada obatnya atau apalah istilah Surya Paloh yang saya lupa ya untuk memuji Anies Baswedan kalau dia very moncer ya tidak ada lawannya.
Dan karena itu menurut saya ya tidak ada persoalan sebenarnya dengan nominasi Anies Baswedan. Saya membayangkan at least PKS dan Nasdem itu akan berlayar ya membawa Anies Baswedan. Tetapi tiba-tiba satu demi satu rontok, maka disitulah kemudian Anies kembali dikhianati. Dalam konteks apa dikhianati? Dalam konteks Anies membantu menaikkan suara dan kursi partai yang mendukungnya dalam Pilpres. Ingat, Nasdem naik 10 kursi di DPR. Kemudian PKB naik 10 kursi. Dan PKS juara pemilu. Ya, kita memang tidak bisa mengukur apakah itu ada Anies efeknya, tapi nggak mungkin nggak ada. Karena seperti kata Saiful Mujani, 95% pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan. Karena itu korelasi antara PKS dan Anies Baswedan besar sekali di DKI Jakarta ini. Terlebih di DKI Jakarta pemilihnya sangat dan cukup rasional. Dikhianati dia, dikhianati ya kan, oleh 3 partai tersebut. Nah, ya terakhir ya dia prank atau di PHP oleh PDIP. Ya, siapa bilang tidak di prank, tidak di PHP? Ada 2 kejadian yang kita katakan sebagai di prank dan di PHP. Ya, yaitu ketika 2 penggawa PDIP datang menemui Anies dan tanda tangan kontrak politik. Konon kontrak politik itu kontrak politik yang paling enak, yaitu tidak macam-macam. Tidak ada logistik disebutkan, tidak juga ngomong soal lain-lain. Intinya adalah misalnya meritokrasi dan lain sebagainya. Saya mendengarkan informasi itu walaupun saya sendiri tidak baca dokumennya. Jadi dokumen yang paling enak kata orang yang melihat dokumen tersebut. Ini ada fotonya ya yang beredar ya. Jadi itu, yang datang itu Said Abdullah dan Ahmad Basara ya. Tapi saya kok tidak terlalu agak pangling juga kalau ini Ahmad Basara ya. Tetapi berita mengatakan itu Ahmad Basara. Tanda tangan. Gak mungkin kan tanda tangan kontrak rumah. Ini tanda tangan kontrak politik. Itu pada malam sebelum Anies kemudian datang pada tanggal 27 tersebut. Datanglah dia pada tanggal 27 Agustus karena ada rencana untuk mendeklarasikan Anies Rano Karno. Dan viral kan jam 11 Anies kemudian sebelumnya ya berpamitan kepada ibundanya, walaupun kemudian saya sempat diberikan satu masukan ya oleh ibundanya yang mengatakan bahwa itu bukan ibaratnya pamitan untuk dideklarasikan, karena itulah kebiasaan Anies kalau mau pergi. Jadi itu adalah hal yang umum, hal yang biasa ya. Jadi saya tidak tahu ya boleh nggak saya menyebutkannya, tapi ini menurut saya hal yang baik saja. Jadi ibunda Anies WA ke saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Refli, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungannya. Saya ingin menambahkan sedikit info tentang foto saya bersama Anies. Anies bersalaman dan saya mendoakannya bukan hanya karena akan hadir kemarin ke acara PDI. Tapi kebiasaan kami setiap pagi ketika Anies akan berangkat selalu bersalaman dan saya mendoakannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungannya. Mudah-mudahan saya tidak dimarahin karena spill ini ya. Jadi sobat era sekalian, itu yang dilihat. Tapi ternyata ketika datang ke kantor DPP PDIP, bertemu Rano Karno dan lain sebagainya, ternyata gak jadi dideklarasikan. Malah yang kita dengar di panggung depannya Megawati marah-marahin Airin. Yang kita tidak enak mendengarnya. Malah sebagian besar pendukung Anies mengatakan untung Anies enggak di situ. Karena tidak rela juga. Ya saya juga mengatakan begini. Kalau ada pemimpin yang dimarah-marahin, itu namanya bukan pemimpin. Kualitasnya masih kroco ya. Masih pesuruh ya. Makanya dalam konteks ini saudara sekalian, saya tidak mau ya
tidak mau subjektif. Saya mengatakan ya nggak bisa seorang presiden dikatakan petugas partai dengan alasan apapun. Indonesia itu lebih besar dari PDIP. Ini sudah saya katakan sebelumnya. Jadi in this context ya kita tidak ingin masa Presiden Republik Indonesia dianggap sebagai petugas partai politik. Itu tanpa menilai ya sepak terjang Jokowi, tapi lihat institusi kepresidenan. Nah, saya melihat kalau kemudian dimarah-marahin, disuruh-suruh, ini bukan kualitas pemimpin. Ini hanya kualitas kacung. Nah, untungnya itu tidak terjadi. Rupanya nggak jadi. Nah, informasi yang saya dapatkan sejak tidak jadinya dicalonkan di DKI, ya, mulai ada pendekatan untuk menggeser dukungan itu ke Jawa Barat. Nah, itu yang saya dengar ya, walau betul atau enggak. Dan Anies sepertinya from the beginning menolak. Tetapi akhirnya kelihatannya ya kalau dari sekon waktu dia minta waktu setelah menolak. Minta waktu dan salah satu alasannya adalah gak bisa terjun di Jawa Barat itu hanya bermodalkan warna merah. Karena mereka fanatik. Karena itu harus ada warna hijaunya. Ya. Warna hijaunya ya PKB. Tapi ternyata sobat era sekalian, semua ditorpedo ya. Ada orang kuat yang sekarang sering muncul namanya, konon ya, sekali lagi kita nggak bisa membuktikan karena itu saya nggak sebutkan namanya. Telepon semua partai-partai politik ya atas perintah Istana Lama. Pokoknya at all cost Anies tidak bisa maju di pilkada apapun. Gila kan? jadi at all cost tidak boleh atau tidak bisa maju di pilkada apapun. Jadi tidak bisa mentorpedo PDIP, tapi torpedo potensial partnernya. Walaupun masih menyisakan pertanyaan, kok PDIP insist untuk di Jawa Barat, kenapa enggak dia calonkan di DKI yang jelas-jelas menang. Nah itu ceritanya banyak, sudah saya ulang-ulang ya, ada faktor-faktor lain ya, sebagai sesuatu yang kita harus pertimbangkan. Dan akhirnya Anies mengatakan tidak jadi di Jawa Barat ya antara lain karena tidak ada faktor selain merah. Dan sama saja melakukan politik bunuh diri. Lalu panggung depannya dia mengatakan karena tidak ada, dan saya kira juga rasional, tidak ada aspirasi dari warga Jawa Barat maupun dari Dewan Pimpinan Wilayah partai-partai politik di Jawa Barat untuk menjadikan dia sebagai gubernur Jawa Barat. Pendukung garis keras dia, Ges Khalifah bahkan sudah declare duluan, gak mungkin Anies menerima itu, secara moral gak boleh diterima. Dan akhirnya dalam press conference yang dibagikan di YouTube Anies mengatakan lega, ya, tidak mengatakan kecewa, mengatakan lega setelah memutuskan. Dan sekali lagi public appearance-nya luar biasa, gak kelihatan marah, senyum aja, bertemu wartawan juga senyum, tetap dengan senyum manisnya, dan tidak ada kata-kata yang menghujat partai atau lawan politik. Tidak seperti Refli Harun yang mulutnya tajam, ya kan? Tetapi saya pengamat, bukan bukan politisi, bukan pelaku, bukan negarawan. Kalau pengamat memang harus setajam-tajamnya, sekuat-kuatnya argumennya. Karena kalau misalnya ragu-ragu dan lain sebagainya, terus terang saja, kalau saya berkomentar tidak pernah saya berpikir soal jabatan, soal potensi uang. Cuma yang menghalangi apa? Ya ini karena demokrasi kita masih demokrasi kutu kupret, masih demokrasi gombal, sontoloyo. Orang masih bisa masuk penjara hanya karena ngomong. Muncullah undang-undang ITE dan lain sebagainya. Ya, jadi sobat era sekalian, bukan karena menghindari ITE ya, saya kira memang itu watak inherent dalam diri Anies Baswedan, punya watak yang halus ya. Mungkin karena sang ibu masih berada di sampingnya, enggak seperti kita, Refli Harun dan kebanyakan orang yang barangkali tidak lagi punya kemewahan ya, berpisah dengan ibunya sejak SMA ya, datang sekali-sekali saja ya ketika pulang atau ibu ke Jakarta dan sekarang sudah meninggal dunia. Nah,
kehalusan budi pekerti Anies itu masih bisa dipegang olehnya, paling tidak karena ibu ya Profesor Alia masih di sampingnya. Masih pemberi restu, orang yang dicium tangannya ya, dihormati. Sehebat apapun Anies, tidak mungkin dia akan ibaratnya mengabaikan ibunya sendiri. Jadi itu ya sobat era sekalian. Makanya saya heran, ini orang di PHP, dikhianati, diapain, kok senyum-senyum aja. Tidak marah ya, tidak ngamuk-ngamuk tuh kayak tokoh politik lainnya. Bahkan ketika sudah bertahun-tahun masih ngamuk juga. Masih juga sakit hati ya. Padahal kalau kita bicara tentang sakit hati dan lain sebagainya, Anies harusnya jauh lebih sakit hati sekarang ini. Jadi tidak ada tokoh politik yang jauh lebih disakiti dibandingkan Anies Baswedan. Tapi anehnya dalam pidato Prabowo masih dia terasa sakit hati dengan Anies. Terbalik dunia ini kan. Anies hanya memberikan penilaian 11 dari 100. Tapi pemilu, pilpres kita tahu. Pemilu ini pemilu paling curang, securang-curangnya, segentong-gentongnya, sebabi-babinya. Gimana orang gak sakit hati kan. Tapi tidak dengan Anies Baswedan. Oke. Tapi bro Anies ya sahabat saya, Anda juga bukan malaikat ya. Ya Anda juga harus perhatikan kritik Sudirman Said. Saya tidak tahu apa kritiknya, tetapi pasti ada hal yang penting. Kenapa sehingga dia mau mengkritik itu. Jadi jadikanlah sebagai sebuah introspeksi. Tapi saya tidak ngajarin. Karena masa orang yang lebih hebat, lebih apapun dari saya ajarin. Tidak. Saya hanya memberikan masukan sebagai orang yang mendukung Anies Baswedan baik sebagai calon presiden maupun ketika mau maju di Pilkada DKI. Di Pilkada Jawa Barat pun saya masih 50-50 karena saya lihat plus dan minusnya ya. Karena saya mengatakan medan pertarungan itu harus diisi orang-orang yang mau menegakkan kebenaran. Dan soal kalah dan menang biar Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan keputusan. Itu sobat era sekalian ya. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas mengenai membentuk partai politik. Yang saya katakan mudah dan murah membentuk partai politik tuh. Seperti apa? Ya nanti setelah ini.